Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu kelompok Fun Day in Friday, akan mempresentasikan hasil resume dari materi yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Al-Fauzan, yang kedua Hanif Ainur Rafiq, yang ketiga Fahmi Aziz, yang keempat Muhammad Ilham, yang kelima Muhammad Guntur Wibisono, keenam Melati Dwi Zafira, ketujuh Alifah Najwa Salsabilah, kedelapan Hendro Purnomo, kesembilan saya sendiri Rajwa Mutia Darmawan, kesepuluh Yuvanka Pratiwi, kesebelas Prima Ardito Reza Gunawan, dan kedua belas Muhammad Gasan Darpayuda. Dan materi yang kami pilih untuk dibahas yaitu tentang Perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah peperangan antara pasukan muslim yang dikirim oleh Nabi Muhammad dengan pasukan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Perang ini terjadi di Mu'tah, yaitu sebuah dusun sebelum masuk wilayah Syam. Perang Mu'tah berlangsung pada bulan Jumadil Awal 8 Hijriah atau 629 Masehi. Perang Mu'tah adalah perang pertama kali yang diikuti oleh Khalid bin Walid pasca masuk agama Islam. Perang ini merupakan peperangan terbesar yang dilakukan orang-orang muslim semasa Rasulullah dan juga termasuk paling menegangkan, sekaligus merupakan pendahuluan dan jalan pembuka untuk menaklukkan negeri-negeri Nasrani. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang Perang Mu'tah. Nah, pecahnya Perang Mu'tah ini tuh dilatar belakangi oleh terbunuhnya seorang utusan Rasulullah SAW bernama Al-Haris bin Umair dalam perjalanannya memberikan surat dakwah kepada gubernur Syam. Nah, pada tahun 7 Hijriah atau tahun 628 Masehi, Rasulullah tuh menugaskan Al-Haris bin Umair ini tuh untuk mengirim surat dakwah kepada gubernur Syam. Nah, dalam perjalanannya di sekitar Mu'tah itu Al-Haris tuh dicegat dan dibunuh oleh penguasa setempat bernama Syurahbil bin Amr al-Ghasani. Nah, mendengar berita itu tuh Rasulullah langsung murka karena siapa saja yang membunuh seorang utusan itu tuh perilaku yang keji dan sama saja mengumumkan perang. Oleh karena itu Rasulullah berencana untuk menyerang Bizantium Timur atau negeri Syam. Nah, selain latar belakang karena murka, ini juga sebagai penyebaran dakwah di luar Jazirah Arab, karena keberadaan Syam ini tuh atau Bizantium Romawi ini tuh merupakan gangguan yang besar bagi penyebaran agama Islam di kawasan Timur Tengah. Nah, di daerah Syam ini tuh Bizantium Romawi menguasai jalur perjalanan utama yang menghubungkan Irak dan Mesir. Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah adalah komandan pasukan Islam di Perang Mu'tah. Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang berangkat berperang, "Peranglah di jalan Allah. Bila kalian mendapati orang-orang yang beribadah di kuil-kuil mereka, maka janganlah kalian ganggu mereka. Janganlah kalian membunuh perempuan, anak kecil, serta orang yang lanjut usia. Janganlah kalian merusak pepohonan dan janganlah kalian merobohkan rumah-rumah mereka." Saat pasukan Islam hendak berangkat pergi berperang, salah satu komandan pasukan, Abdullah bin Rawahah, menangis dan bertanya mengenai apa yang akan terjadi setelah dirinya meninggal. Kemudian ia mendapat jawaban bahwa Allah akan menyertai kalian dengan keselamatan, melindungi kalian, mengembalikan kalian dalam keadaan baik, dan memperoleh harta rampasan. Lalu mereka berangkat dan Rasulullah mengantar hingga Tasaniyatul Wada. Beliau berhenti di sana dan mengucapkan selamat jalan. Pasukan muslimin lalu bergerak ke arah utara dan berhenti di Mu'an dan mendapat informasi bahwa pasukan musuh berjumlah 200.000. Orang-orang muslim yang berkekuatan hanya 3.000 pasukan tidak menyangka akan melawan pasukan sebesar itu. Mereka benar-benar bingung. 2 malam mereka habiskan di Mu'an memikirkan masalah tersebut. Lalu diputuskan mereka akan menulis surat kepada Rasulullah dan mengabarkan jumlah musuh. Mereka tidak tahu apakah beliau akan mengirimkan bala bantuan atau memberikan sebuah perintah, tetapi mereka siap melaksanakannya. Tetapi Abdullah bin Rawahah menentang rencana ini. Ia memberikan motivasi kepada semua orang dengan berkata, "Wahai semua orang, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai dalam kepergian ini sebenarnya justru merupakan sesuatu yang kita cari, yaitu mati syahid.
Kita tidak berperang dengan manusia karena jumlah, kekuatan, dan banyaknya personil. Kita tidak memerangi mereka melainkan karena agama ini, yang dengannya Allah telah memuliakan kita, maka berangkatlah. Karena di sana hanya dua salah satu dari dia, kebaikan entah kemenangan, entah mati syahid. Akhirnya keputusan diambil bulat seperti yang disampaikan Abdullah. Pasukan muslimin bergerak mendekati muslim. Setelah 2 hari berada di Mu'an, pasukan muslim bergerak mendekati markas pasukan Heraklius yang berada di suatu dusun di bilangan Al-Baqwa yang bernama Masyarif. Musuh juga semakin dekat, sedangkan pasukan muslimin membelok ke arah Mut'ah dan bermarkas di sana. Mereka bersiap-siap untuk mengadakan pertempuran. Sayap kanan dipimpin Qutbah bin Qatadah dan sayap kiri dipimpin oleh Ubadah bin Malik. Di Mu'tah itulah kedua pasukan saling berhadapan dengan 3.000 prajurit muslimin menghadapi musuh berjumlah 200.000 prajurit. Suatu pertempuran langka yang disaksikan dunia dengan rasa aneh dan gelengan kepala. Pertama kali yang memegang bendera adalah Zaid bin Harithah, kekasih Rasulullah. Dia bertempur dengan berani dan heroik, terus bertempur hingga terkena tombak musuh dan akhirnya mati syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dia terus bertempur hingga tangan kanannya terputus terkena senjata lawan. Bendera dialihkan ke tangan kirinya dan bertempur hingga tangan kirinya juga putus. Bendera itu kemudian dililitkan ke lengan bagian atas yang masih tersisa dan berusaha untuk tetap mengibarkan bendera hingga dia gugur di tangan musuh. Dia mendapatkan 70 luka lebih di tubuhnya, namun tidak di punggungnya. Ja'far bin Abu Thalib dianugerahi oleh Allah mempunyai 2 sayap di surga, sehingga dia dijuluki At-Tayyar atau penerbang atau Zuljanahain, yaitu orang yang memiliki 2 sayap. Setelah Ja'far bin Abu Thalib gugur, bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Saat itu, sepupunya membawakan sepotong tulang yang masih menyisakan daging dan berkata, "Makanlah ini agar punggungmu bisa tegak, karena beberapa hari ini engkau menghadapi keadaan seperti yang engkau hadapi." Karena saat itu Abdullah bin Rawahah terlihat maju dengan ragu-ragu. Abdullah bin Rawahah mengambilnya dan menggigitnya, kemudian memuntahkannya lagi. Dia mengambil pedangnya dan lalu maju ke depan untuk bertempur hingga dia gugur. Bendera di tangan pedang Allah. Pada saat itu, ada seseorang dari Bani Aljan yang bernama Sabit bin Arkam yang maju ke depan dan mengambil bendera. Dia berkata, "Wahai semua orang muslim, angkatlah seseorang di antara kalian." "Engkau saja," jawab mereka. "Aku tidak sanggup," jawabnya. Mereka menunjuk Khalid bin Al-Walid. Setelah mengambil bendera, dia bertempur dengan hebat dan gagah berani. Al-Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Al-Walid. Dia berkata, "Ada 9 pedang yang patah di tanganku pada waktu perang Mu'tah. Yang tinggal di tanganku hanya sebatang pedang lebar model Yaman." Sebelum orang-orang di Madinah mendengar kabar dari kancah peperangan, Rasulullah SAW telah bersabda mengabarkan apa yang terjadi dengan lantaran wahyu. Zaid mengambil bendera, lalu dia gugur. Kemudian Ja'far yang mengambilnya, dan dia pun gugur. Kemudian Ibnu Rawahah yang mengambilnya, dan dia pun gugur. Kedua mata beliau meneteskan air mata, lalu beliau bersabda lagi, hingga salah satu pedang Allah mengambil pedang itu, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Menurut beberapa riwayat dapat disimpulkan bahwa Khalid bin Al-Walid berhasil menghadapi gempuran pasukan Romawi sepanjang hari, karena dia merasa sangat membutuhkan suatu siasat perang. Pada keesokan harinya, Khalid bin Walid merubah komposisi pasukan dan mempersiapkannya dengan pola baru. Yang tadinya berada di front belakang dialihkan ke front depan. Yang tadinya berada di sayap kiri dialihkan ke sayap kanan. Begitu pula sebaliknya. Musuh seakan tidak percaya. Mereka berkata, rupanya mereka mendapat bala bantuan. Setelah kedua pasukan saling mengintip dan bertempur beberapa lama, prajurit muslimin mundur pelan-pelan sambil tetap menjaga komposisi pasukan. Pasukan Romawi tidak mengejar karena mengira bahwa pasukan muslimin akan menerapkan suatu tipuan dan sengaja menarik mereka ke tengah padang pasir lalu melancarkan serangan balik di sana. Akhirnya pasukan Romawi pulang ke negerinya dan sama sekali tidak berpikir untuk melakukan pengejaran terhadap pasukan muslimin.
Dengan begitu orang-orang muslimin bisa selamat hingga mereka kembali ke Madinah. Jumlah korban yang gugur dalam peperangan ini dari pihak muslimin ada 12 orang, sedangkan korban dari pihak Romawi tidak bisa diketahui. Hanya saja dengan melihat rincian jalannya peperangan ini, mestinya korban di pihak mereka jauh lebih banyak. Yang selanjutnya adalah dampak positif yang muncul setelah perang Mu'tah ini terjadi. Yang pertama, mengangkat pamor orang muslim di hadapan orang Arab. Sekalipun orang muslim tidak bisa melancarkan serangan balasan, peperangan ini tetap meninggalkan pengaruh yang positif. Semua orang Arab berdecak kagum dan keheranan karena pasukan Romawi adalah pasukan yang paling besar dan paling kuat di muka bumi pada zaman itu. Namun, dapat dihadapi oleh kaum muslimin yang hanya berkisar 3.000 prajurit dan harus berhadapan dengan pasukan sekitar 200.000 prajurit dan pulang tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang kedua, menguatkan bahwa kaum muslimin adalah agama yang diridhoi Allah dan pimpinannya adalah utusan Allah. Kenyataan ini semakin menguatkan bahwa orang-orang muslim adalah sebuah gambaran tersendiri, tidak seperti yang dikenal bangsa Arab selama itu. Dengan kenyataan ini, orang-orang muslim pasti dapat pertolongan di sisi Allah dan pemimpin mereka benar-benar Rasul Allah. Dan yang ketiga adalah beberapa kaum menyatakan masuk Islam, yaitu diantaranya Bani Sulaim, Ashija, Ghatfan, Fazaroh, dan beberapa kaum lainnya. Dan yang poin terakhir adalah awal dari proses perluasan wilayah kaum muslimin. Perang ini merupakan permulaan peperangan yang seru dengan pasukan Romawi dan sekaligus merupakan langkah untuk menaklukkan negeri-negeri yang diduduki oleh Romawi, sehingga orang-orang muslim bisa menduduki wilayah yang cukup jauh dan memperluas wilayah mereka. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sikap beberapa kabilah Arab di pinggiran Syam yang berpihak pada pasukan Romawi dalam menghadapi orang-orang Muslim semasa perang Mu'tah, maka beliau merasa perlu untuk memisahkan mereka. Pada bulan Jumadil Akhirah 8 Hijriah sesuai perang Mu'tah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Amr bin Al-Ash untuk menemui mereka dengan tujuan untuk membujuk dan melunakkan hati mereka. Amr bin Al-Ash berangkat dengan 300 orang dari Muhajirin dan Ansar serta 30 penunggang kuda. Mereka melakukan perjalanan di malam hari dan bersembunyi pada siang harinya. Setelah dekat dengan kabilah-kabilah itu, ternyata mereka telah menghimpun prajurit yang cukup banyak. Maka Amr bin Al-Ash mengutus Rafi bin Muqayyid untuk menemui Rasulullah SAW untuk meminta bala bantuan. Beliau mengirim Abu Ubaidah dan 200 orang Muhajirin dan Ansar lainnya. Mereka kemudian berangkat hingga tiba di wilayah Quda'ah. Di sana mereka bertemu dengan segelar pasukan. Auf bin Malik al-Asja'i dikirim pulang untuk mengabarkan Rasulullah SAW tentang keselamatan mereka dan apapun yang terjadi dalam peperangan. Zatus Salasil adalah sebuah lembah di balik Wadil Qura. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa orang-orang muslim bermarkas di sebuah mata air di wilayah Zudam yang disebut Al-Salasil, sehingga peperangan tersebut disebut Zatus Salasil. Satuan pasukan Abu Qatadah ke Qodiroh. Pada bulan Sya'ban 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar tentang pasukan Bani Ghatafan yang berkumpul di Qodiroh, wilayah Muharib, Najd. Dengan segera, Rasulullah mengutus Abu Qatadah dan mengirimnya beserta 15 orangnya untuk mengatasi Bani Ghatafan. Kepergiannya ke daerah ini membutuhkan 15 malam untuk mereka menangkap dan menawan harta rampasannya. Setelah hal tersebut, karena kekuatan Nabi Muhammad SAW meningkat, banyak kaum yang beralih kesetiaannya dan memasuki agama Islam. Di antaranya adalah Bani Sobian, Bani Fazaroh, Bani Murroh, Bani Absu. Bani Sulaim juga menyerahkan diri mereka kepada Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya memerangi para pengikutnya. Sekian merupakan ringkasan dari Sirah Nabawiyah tentang Perang Mu'tah yang telah kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.